Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mulai mengkaji sebagian kitab yang ditulis oleh para ulama salaf. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah risalah. Risalah itu tulisan ringkas yang ditulis membahas tentang satu permasalahan tertentu. Risalah ini ditulis oleh Imam Al-Muzani. Imam Muzani itu adalah murid terdekatnya Imam Syafi'i, benar. Dan beliau yang menulis sebuah kitab yang dikenal dengan nama Mukhtasar Al-Muzani, yang mana kitab Mukhtasar ini dijadikan sebagai sumber utama dalam madhab Syafi'i. Imam Muzani ini beliau adalah salah satu murid terdekatnya Imam Syafi'i setelah Imam Syafi'i berpindah dari Irak ke Mesir. Karena Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengajar, beliau memiliki dua tahapan. Semua riwayat atau pembelajaran atau pengajaran yang beliau sampaikan ketika di Irak itu dikenal dengan qaul qadim, dengan pendapat beliau yang lama. Ketika beliau pergi ke Mesir, banyak dari pendapat-pendapat beliau yang dikoreksi. Jadi pendapat beliau dalam masalah fikih itu ada yang kemudian beliau koreksi ulang dan kesimpulannya berbeda. Makanya dalam madhab Syafi'i kita kenal dengan istilah qaul qadim, yaitu pendapat Syafi'i ketika berada di Irak, dan qaul jadid, pendapat Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Dan pendapat beliau yang beliau ajarkan ketika beliau berada di Mesir inilah yang kemudian kita pelajari sampai sekarang, karena itulah yang dianggap sebagai madhab Syafi'i. Karena madhabnya Imam Syafi'i ketika sedang berada di Irak itu sudah dianggap tidak berlaku lagi, karena beliau rujuk dari pendapat yang lama, beliau mengkoreksi ulang pendapat-pendapat itu dan menghasilkan qaul jadid. Imam Muzani adalah salah satu murid Imam Syafi'i ketika berada di Mesir. Nama beliau adalah Ismail bin Yahya, kunyahnya Abu Ibrahim. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani. Al-Muzani itu nisbah atau dinisbatkan kepada kabilah, namanya kabilah Muzainah, sehingga beliau dikenal dengan nama Al-Muzani. Seperti halnya Imam Syafi'i itu dikenal dengan Imam Al-Muttalibi karena kakek beliau, salah satu kakek beliau namanya Muttalib, maka beliau dinisbahkan kepada Al-Muttalibi. Al-Qurashi karena beliau berasal dari orang Quraisy. Kalau ada orang yang berasal dari Makkah, maka dia disebut Al-Makki. Kalau Madinah, Al-Madani, Mesir, Al-Misri, Baghdad, Al-Baghdadi, dan sebagainya. Imam Al-Muzani itu bukan namanya, tapi nisbahnya. Beliau belajar bersama Imam Syafi'i, dan saking tekunnya belajar dengan Imam Syafi'i sampai dikenal bahwasanya Imam Muzani itulah yang menjadi penerus dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata, Al-Muzani nasiru madhabi. Muzani ini adalah penolong madhabku. Jadi kenapa madhab Syafi'i itu masih ada sampai sekarang? Salah satunya adalah karena peran Imam Muzani yang mengajarkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i kepada generasi setelahnya. Imam Muzani selain belajar kepada Imam Syafi'i juga berguru kepada ulama yang lain. Antara lain ada Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari, karena Imam Bukhari itu generasi yang datang setelah Imam Syafi'i, yang lahir setelah masanya Imam Syafi'i. Kemudian banyak ulama lain yang Imam Muzani belajar kepada mereka. Di antara murid-murid Imam Muzani antara lain yang terkenal adalah Ibnu Khuzaimah, yang kita kenal juga punya kitab hadis namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada Abu Ja'far At-Tahawi yang satu waktu insya Allah akan kita kaji juga kitabnya, yang dikenal dengan Aqidah Tahawiyah. Ada Abu Hatim Ar-Razi, ini adalah ulama-ulama yang belajar kepada Imam Al-Muzani. Imam Muzani itu bukan hanya unggul dalam keilmuannya, beliau tidak hanya pintar saja, tidak hanya punya banyak ilmu juga, tapi beliau juga memang sungguh-sungguh dalam beragama, dibuktikan dalam ibadahnya. Disebutkan bahwasanya
Kana idza fatatu shalah fi jamaah shalla munfaridan 25 salatan istidrakan li fadilatil jamaah. Beliau itu selalu berusaha untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Kalau sampai ketinggalan sholat berjamaah sekali, beliau kemudian akan sholat sendiri, tapi kemudian beliau akan sholat sebanyak 25 kali. Karena salah satu keutamaan sholat jamaah adalah afdal min 27 atau dalam riwayat lain 25. Lebih utama daripada 27 atau 25 derajat. Maka agar beliau tidak ketinggalan pahala yang sempat dilewatkan karena beliau tidak ikut sholat jamaah, beliau akan sholat sendiri tapi sholat sebanyak 25 kali. Imam Muzani juga pernah berkata, ta'anaitu ghaslal mauta. Aku selalu berusaha untuk menjadi orang yang memandikan orang yang meninggal. Tujuannya apa? Liyariqa qalbi fasara li'ada. Tujuannya agar hatiku itu menjadi lembut. Karena orang yang mengingat mati dia tidak akan keras hatinya, karena dia selalu ingat kepada akhirat. Dia selalu ingat bahwasanya nanti di akhirat bahwasanya dia tidak akan hidup abadi di dunia dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab yang ditulis oleh Imam Muzani. Salah satu yang terkenal atau yang paling populer adalah kitab Mukhtasar beliau dalam masalah fikih. Tapi yang akan kita kaji dari salah satu tulisan Imam Muzani ini bukan kitab yang dalam artian buku yang besar, tapi buku atau tulisan yang beliau tulis itu sifatnya adalah risalah, tulisan yang singkat untuk menjelaskan tentang satu hal secara spesifik. Yang beliau jelaskan di sini adalah berkenaan dengan akidah. Imam Syafi'i rahimahullah sendiri memuji Imam Muzani ketika beliau masih hidup dengan beberapa hal. Misalnya Imam Syafi'i pernah berkata kepada beliau, la tudrikana zamanan takunu aqyasa ahli dzalika zaman. Kamu kalau usiamu panjang nanti kamu akan hidup dan kamu akan menjadi orang yang paling pandai dalam masalah kias. Karena beliau sudah melihat indikasi tentang hal itu ketika Imam Syafi'i masih hidup. Melihat dari murid beliau Imam Muzani bahwa dia adalah orang yang sangat alim. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Muzani karena saking tingginya keilmuan beliau, "Lau nazarta syaitan la afhamtahu." Seandainya kamu berdebat dengan setan, maka kamu pasti akan bisa mengalahkan setan. Bukan hanya berdebat dengan manusia saja. Bahkan kalau setan mendebat denganmu, setan itu akan kalah denganmu. Banyak pujian yang disampaikan oleh para ulama yang lain berkenaan dengan sifat Imam Muzani. Intinya beliau adalah seorang ulama besar yang hidup di masa Imam Syafi'i, sempat berguru dengan beliau, dan murid-murid beliau juga menjadi ulama yang besar juga. Yang akan kita kaji adalah Syarhus Sunnah. Risalah yang beliau tulis berjudul dikenal dengan nama Syarhus Sunnah. Risalah ini isinya sangat ringkas, tapi isinya padat, menjelaskan tentang akidah. Risalah itu artinya adalah surat sebenarnya, karena memang risalah Syarhus Sunnah ini ditulis oleh Imam Muzani dalam rangka menulis surat. Kenapa risalah ini ditulis? Dalam risalah ini, yang lihat bukunya bisa disimak, dimulai dengan di halaman yang pertama itu akhbarana al-faqihul Imam Syamsuddin Abdul Aziz Yusuf bin Umar bin Abi Nasr al-Hakkari fi Syahri Safar dan seterusnya. Itu adalah sanad. Sanad itu apa? Sanad itu adalah jalur riwayat. Jadi kita mengetahui bahwa Imam Muzani itu menulis kitab ini sumbernya dari mana? Gak mungkin tiba-tiba kita nemu buku kemudian kita katakan ini adalah tulisan Imam Muzani. Maka ada namanya sanad. Sanad itu bukan hanya dalam hadis, tapi juga dalam keilmuan, dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama juga ada sanadnya. Sanad itu adalah Imam Muzani untuk memastikan bahwa tulisan ini benar-benar tulisan penulisnya, maka kita cek siapa yang meriwayatkan kitab tersebut. Imam Muzani tentu mengajarkan kepada muridnya. Muridnya namanya siapa?
nanti kemudian dia mengajarkan kepada siapa? Sampai kepada orang yang menceritakan tersebut. Maka di sini yang meriwayatkan kitab ini disebutkan di sini dalam sanad kitab ini. Sampai pada halaman yang ketiga itu menyebutkan tentang sebab penulisan kitab ini. Kuntu bi Tarablus al-Maghrib fadzakartu ana wa ashabun lana sunnah ila an dzakarna al-Muzani rahimahullah faqala ba'du ashabina Ali bin Abdullah al-Hulwani berkata bahwasanya suatu saat ketika aku berada di Maghrib itu sekarang Maroko, aku sedang berbincang-bincang dengan teman-temanku dan sedang membahas tentang sunnah. Kemudian sampai kami menyebut nama Muzani. Faqala ba'du ashabina, sebagian dari kami berkata, balaghani annahu yatakallamu fil Qur'an wa yaqifu indah. Aku dengar Muzani itu ada yang beliau sampaikan tentang Al-Qur'an dan dia Al-Muzani itu tidak menjelaskan tentang Quran. Jadi seperti yang kita sebutkan tadi, Imam Muzani tidak jelas apakah dia itu menganggap Al-Quran itu makhluk atau tidak. Wa dzakara akhar annahu yaqul ila an ijtama'a ma'ana qaumun akhar. Orang-orang saling bergosip tentang Imam Muzani. Jadi Imam Muzani ini sebenarnya dia imam yang benar, imam dari kalangan Ahlu Sunnah atau Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, atau dia memang seperti para imam yang kita kenal, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya. Kemudian orang-orang saling bergosip tentang beliau. Faghamman nasu dzalika ghamman syadidan. Orang-orang bertanya-tanya tentang sebenarnya Imam Muzani ini benar-benar alim atau tidak. Fakatabna ilaihi kitaban nuridu an nasta'lima minhu. Kemudian kami menulis surat kepada Imam Muzani. Kami ingin bertanya tentang kebenaran akidah dia itu sebenarnya seperti apa. Fakataba ilaina syarhus sunnah fil qadar wal irja wal Qur'an wal ba'ats wal nusyur wal mawazin wa fil nadhar. Maka kemudian beliau menulis kepada kami risalah ini yang dikenal dengan nama Syarhus Sunnah. Jadi Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Muzani ini adalah jawaban dari orang-orang yang mempertanyakan tentang akidah beliau. Beliau menjelaskan di dalam risalah ini tentang akidah yang beliau yakini, yang tentu saja dipelajari dari guru beliau Imam Syafi'i dan para ulama yang lain. Jadi ini adalah risalah yang ringkas tentang akidah yang diriwayatkan oleh Imam Muzani, dipelajari dari para ulama sebelum beliau dan tentunya dari para ulama salaf, dari guru beliau juga Imam Syafi'i dan yang lainnya, tentang akidah yang benar itu seperti apa. Risalah ini mencakup tentang masalah qadar, takdir, masalah irja, masalah Quran, masalah ba'ats, kebangkitan, wan nusyur wal mawazin, dan juga timbangan di akhirat, wa fin nadhar, dan juga tentang akidah bahwa orang yang beriman di surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fakataba, maka yang ditulis oleh Imam Muzani ini adalah isi dari risalah ini. Isi dari risalah ini adalah beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'd, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bih wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil wa zayg muhdatsatil dhalin wa qad syarahtu laka minhajan mudihan lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan wa bada'tu fihi bihamdillahi dirrusydi wat tasdid. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga kalian dengan ketakwaan. Wa wafaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dan juga kepada kalian agar kita senantiasa bersama dengan atau sama dengan petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa innaka sa'altani an wadhiha laka minas sunnah amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuk bih. Engkau bertanya kepadaku, meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah, hal yang akan bisa menjadikan dirimu itu sabar untuk senantiasa berpegang teguh dengannya. Yang dijelaskan oleh Imam Muzani dalam risalah ini adalah tentang akidah, tapi beliau menggunakan istilah sunnah. Jadi di sini beliau menyebutkan fa innaka sa'altani an wadhiha laka minas sunnah.
engkau meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah. Dan bahkan judul risalah beliau ditulis dengan sebutan Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Karena sunnah itu artinya menurut ulama salaf juga adalah berarti akidah. Sunnah itu dalam masing-masing disiplin ilmu itu memiliki arti yang berbeda-beda. Kalau yang kita kenal sunnah yang mungkin sering kita dengar itu adalah sunnah dalam arti fikih. Sunnah dalam arti fikih itu apa artinya? Sunnah dalam arti fikih itu adalah perbuatan yang jika dilakukan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah. Memang benar artinya itu adalah sunnah, tapi bukan sunnah itu yang dimaksud di sini. Sunnah dalam istilah hadis berbeda lagi. Apa sunnah dalam istilah hadis? Dalam istilah ilmu hadis, sunnah itu artinya adalah sinonim dengan kata hadis. Jadi kalau kita berkata ini sunnahnya Nabi, artinya adalah ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Sunnah itu adalah semua perkataan, perbuatan, persetujuan dan juga sifat dari Rasulullah SAW. Itu sunnah. Jadi ketika para ulama hadis menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa ini adalah sunnah Rasulullah, artinya bukan berarti ini adalah hal yang dianjurkan atau yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Karena itu sunnah dalam istilah fikih. Sunnah dalam istilah ilmu akidah berbeda lagi. Sunnah dalam istilah ilmu akidah, para ulama ketika menjelaskan tentang sunnah, artinya sunnah itu adalah akidah yang benar. Makanya sering kita dengar ada istilah ahlus sunnah, artinya adalah orang-orang yang mengikuti akidah yang benar. Apa itu sunnahnya di situ? Sunnah yang dimaksud di sini adalah ajarannya Rasulullah SAW yang diwariskan kepada para sahabat beliau. Atau secara garis besar, ketika para ulama membahas tentang kaum muslimin, orang-orang Islam itu, kelompok-kelompok dalam Islam itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada namanya sunnah, ada namanya Syiah. Sunnah itu adalah yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Sedangkan Syiah itu adalah orang-orang yang berseberangan dengan para sahabat. Syiah itu siapa? Syiah itu yang paling terkenal dari pemahaman mereka adalah mereka menganggap bahwasanya semua sahabat itu kafir setelah wafatnya Rasulullah SAW, kecuali hanya beberapa orang, antara lain Salman Al-Farisi dan yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alasannya kenapa? Karena mereka menganggap bahwasanya para sahabat itu mereka merampas hak khalifah yang harusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi malah diambil oleh Abu Bakar, Umar dan kemudian Utsman. Jadi mereka itu orang-orang yang keluar dari Islam. Ini yang diyakini oleh Syiah. Jadi sunnah itu adalah ajaran dari Rasulullah SAW yang oleh para ulama akidah disebut sebagai atau diistilahkan ketika mereka menggunakan istilah sunnah itu diartikan dengan arti akidah. Syarhus sunnah itu artinya adalah penjelasan tentang akidah yang benar. Maka di sini Imam Muzani berkata, "Sa'altani an wadhiha laka minas sunnah." Engkau bertanya, meminta kepadaku untuk menjelaskan tentang sunnah. Artinya adalah tentang akidah yang benar. Amran tusabbiru nafsaka ala tamassuk bih. Hal yang bisa menjadikanmu bersabar untuk berpegang dengannya. Jadi sunnah yang benar itu apa? Akidah yang benar yang harus kita yakini, yang harus kita imani itu seperti apa? Itu yang dijelaskan oleh Imam Muzani dalam risalah ini. Beliau menyebutkan amran tusabbiru nafsaka ala tamassuk bih. Yang menjadikan kamu itu bisa bersabar untuk berpegang teguh dengan akidah yang benar ini. Wa tadra'u bihi 'anka syubhal aqawil, dan juga menjaga dirimu dari syubhat. Syubhat itu apa? Syubhat itu hal yang samar. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas antara halal dan haram itu namanya adalah
wa bainahuma umurun mustabihat. Ini artinya adalah syubhat yang samar, yang kita tidak yakin bahwa ini halal atau tidak, kita tidak yakin ini haram atau tidak, tapi samar-samar. Ini artinya adalah syubhat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang syubhat, "Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Orang yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, yang samar, berarti dia bisa jadi masuk ke dalam hal yang haram. Beliau mengibaratkan karra'i yar'a haulal khima yushiku an yarta'a fi. Seperti penggembala yang mengembalakan kambingnya di dekat dengan tanah yang dilarang. Jadi bisa enggak dia memastikan bahwa kambing itu tidak akan makan rumput dari daerah yang bukan milik dia, yang merupakan kawasan yang dilarang untuk digembalakan? Bisa, tapi sangat berhati-hati sekali. Jadi orang yang melakukan perbuatan syubhat itu seperti orang yang mengembalakan kambingnya dekat dengan daerah yang dilarang. Maka dia mungkin tidak akan sadar ketika ternyata kambingnya itu sudah banyak makan dari rumput yang bukan miliknya, rumput yang merupakan milik orang lain. Maka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya syubhat, dia tidak yakin ini halal atau tidak, maka sangat mungkin dia sebenarnya telah terjerumus dalam perbuatan yang haram. Begitu pula dengan perkataan yang syubhat, itu yang tidak jelas apakah ini benar atau tidak. Maka Imam Muzani di sini menyebutkan wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dan dengan akidah yang jelas ini kamu akan bisa membentengi dirimu dari perkataan-perkataan yang sifatnya syubhat, tidak jelas apakah benar atau tidak. Wa zaygha muhdatsatid dhalin, dan juga kesesatan dari orang-orang yang membuat-buat hal yang baru. Waqad syarahtu laka minhajan mawdihan, aku menjelaskan kepadamu tentang jalan yang terang. Lam alu nafsi wa iyyaka fihi nushan, aku tidak main-main untuk menulis nasihat kepadamu dalam hal ini. Bada'tu fihi bihamdillahi dzurrusydi wat tasdid, aku memulai dengan memuji kepada Allah dengan berkata, alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi usmi. Segala puji bagi Allah, dialah yang paling berhak untuk diingat, untuk disebut, dan dialah yang paling pantas untuk disyukuri, dan kepadanya lah aku memuji. Kemudian beliau memulai dengan beberapa hal yang berkaitan dengan akidah yang perlu kita ketahui dan perlu kita yakini, dan ini adalah akidah yang diwarisi beliau dari para ulama sebelum beliau, dari para ulama salaf, dan juga terutama dari imam beliau, dari imam kita, dari guru beliau Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, pembahasan yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah al-wahidus samad laisa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil fala syabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul khabir al-mani'ur rafi'. Al-wahidus samad, dia adalah yang maha tunggal dan maha as-samad. Samad itu artinya adalah tempat bergantung semua makhluknya. Jadi kita meminta apapun, kita butuh apapun, itu hanya kepada Allah SWT, karena Allah memiliki sifat atau nama yang salah satunya adalah as-samad, artinya adalah tempat bergantung semua makhluknya. Allah SWT memiliki beberapa nama. Berapa nama Allah SWT itu? Allah itu memiliki banyak sekali nama. Apakah cuma 99? Rasulullah SAW menyebutkan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah SWT mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, dia akan masuk surga, yang dikenal dengan Al-Asma'ul Husna. Jadi nama Allah itu ada berapa? Hanya 99? Ya? Tidak. Karena dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan ketika berdoa, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'alal Qur'an. Apa doa apa ini?
rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan nama yang engkau miliki, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan nama tersebut, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Jadi ada nama-nama Allah yang disimpan oleh Allah SWT, tidak disampaikan kepada makhluknya. Ada nama-nama Allah yang diajarkan kepada makhluknya, yang mana 99 nama yang kita kenal sebagai Asmaul Husna itu adalah nama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat beliau. Jadi 99 nama Allah itu bukan hanya itu saja nama Allah, tapi itu nama yang kita ketahui, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tapi nama Allah itu bukan terbatas hanya itu saja. Nama Allah itu ada banyak, dan ada yang tidak diajarkan oleh Allah SWT, ada yang disimpan oleh Allah SWT dalam ilmu gaibnya. Makanya ketika Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada para pengikutnya, ketika Ratu Saba yang namanya siapa? Namanya Bilqis. Ketika Ratu Bilqis itu akan datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, karena mereka takut Nabi Sulaiman akan menyerang mereka. Mereka datang membawa hadiah, tapi kemudian Nabi Sulaiman ingin membuktikan bahwasanya kami tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu, karena yang diberikan oleh Allah SWT itu jauh lebih besar daripada yang kalian bawa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman meminta kepada para pengikutnya, para menterinya, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni mud'inin. Siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Bilqis, arsy-nya Bilqis? Jadi dia sedang dalam perjalanan dari Yaman ke Palestina. Siapa yang bisa mengambil singgasananya Bilqis sehingga singgasana itu bisa sampai ke sini sebelum Bilqis sampai, untuk menunjukkan kepadanya bahwa kita itu nggak butuh yang seperti itu. Yang kita butuhkan adalah Bilqis dan kaumnya itu masuk Islam. Kita tidak butuh kekuasaan, kita tidak butuh harta, karena Allah SWT yang diberikan oleh Allah kepada kita itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang mereka miliki. Maka siapa yang kemudian menjawab tantangan Nabi Sulaiman itu? Yang pertama adalah Ifrit. Apa yang dijawab oleh Ifrit? Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit itu siapa? Ifrit itu salah satu menterinya Nabi Sulaiman dari golongan jin. Qala ifritun minal jin. Ifrit dari golongan jin berkata, saya akan mengambil singgasana itu dari istananya Bilqis, datang ke sini sebelum engkau bangun. Jadi enggak nyampe 5 menit dari Yaman ke Palestina. Itu mungkin kalau di kita dari Sabang sampai Merauke itu 5 menit. Singgasananya sudah akan ada di sini. Tapi Nabi Sulaiman belum puas. Saya ingin lebih cepat dari itu. Kemudian tanya lagi, siapa yang bisa mendatangkan lebih cepat? Akhirnya siapa yang menjawab tantangan Nabi Sulaiman? Ya. Allah berfirman, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tidak disebutkan namanya oleh Allah SWT dalam ayat tersebut. Allah hanya menyebutkan bahwa ada seorang ini manusia. Ada manusia yang bisa mendatangkan lebih cepat daripada jin. Dia berkata, aku akan mengambil singgasana Bilqis itu sebelum engkau sempat menoleh. Jadi nggak nyampe 1 menit, cuman hitungan detik saja singgasana Bilqis sudah akan sampai di sini. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa karena dia mengetahui Ismullahil A'zam, dia mengetahui nama Allah yang paling agung. Jadi disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab itu dia bisa menjawab tantangan Nabi Sulaiman
dia bisa mendatangkan arsy Bilqis dalam waktu sekejap, itu karena dia mengetahui nama Allah SWT yang agung. Apa itu nama Allah? Dia yang tahu. Nama Allah itu kalau dia tahu, Allah kalau diminta dengan nama itu, apapun yang diminta akan dikabulkan. Jadi dia akan berdoa kepada Allah SWT dengan nama itu, maka arsy singgasana itu akan bisa datang dengan kecepatan apapun yang dia minta. Ismullahil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah, satu nama Allah yang paling agung, yang kalau Allah diminta dengan menyebutkan nama itu, maka Allah akan memberikan apapun yang diminta. Yang kita tahu adalah Asmaul Husna. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang baik tersebut. Qul Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Manapun yang engkau seru, maka Allah itu mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang indah. Nama-nama Allah SWT itu tidak seperti nama-nama manusia. Nama-nama Allah itu memiliki arti sifat juga. Jadi Allah SWT memiliki nama Al-Wahid. Al-Wahid itu nama Allah. Maka kita bisa menggunakan nama Abdul Wahid, hamba dari Al-Wahid. Al-Wahid itu nama Allah. Sebagaimana juga lafzul jalalah, Allah itu salah satu nama Allah. Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim itu nama Allah. Tapi nama Allah itu bukan hanya sekedar nama. Namanya itu juga mengandung sifat. Jadi Ar-Rahman itu artinya adalah zat yang maha pengasih. Jadi bukan hanya namanya Ar-Rahman, tapi juga memiliki sifat maha pengasih. Berbeda dengan manusia. Manusia mungkin di sini ada yang namanya Rahman, tapi dia orangnya kasar. Bisa nggak? Bisa. Ada orang yang namanya Latif, artinya lembut, tapi dia nggak lembut. Ada orang yang mungkin namanya apa lagi? Ada namanya Kabir, besar, tapi orangnya kecil. Mungkin nama manusia itu tidak pasti sesuai dengan artinya. Tapi nama-nama Allah, Asma al-Husna, itu mengandung arti yang sesuai dengan maknanya. Jadi semua nama Allah itu bukan hanya sekedar nama, tapi juga sesuai dengan arti yang dikandung olehnya. Allah memiliki nama Al-Wahid, As-Samad. Salah satu nama Allah adalah Al-Wahid, dan nama yang lain adalah As-Samad. Bukan hanya namanya dia saja, tapi juga memiliki arti bahwa Allah itu Al-Wahid, Maha Tunggal. As-Samad artinya adalah yang maha tempat bergantung semua makhluknya. Dan juga pembahasan yang lain yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani dalam risalah ini akan kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, menunjukkan kepada kita akidah yang benar sebagaimana yang diimani oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada para sahabat dan juga diwariskan kepada para ulama setelahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.